Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membahas tentang pneumatic conveyor. Apa itu pneumatic conveyor? Pneumatic conveyor adalah salah satu alat yang digunakan di industri untuk memindahkan bahan curah dengan menggunakan aliran udara yang bergerak di dalam sistem pemipaan. Di samping adalah contoh gambar pneumatic conveyor. Apa sih fungsi pneumatic conveyor? Pneumatic conveyor digunakan untuk material yang kering yang dapat bebas bergerak dalam suatu campuran dalam pipa, artinya menggunakan aliran udara dengan kecepatan tinggi atau dengan ekspansi energi dari kompresor. Pada prinsip alat ini digunakan untuk mengumpulkan debu. Untuk material halus seperti pasir halus, tepung dan serbuk gergaji, dan material keras adalah abu dan semen. Di bawah adalah gambar semen dan pasir halus. Selanjutnya tipe-tipe pneumatic conveyor. Yang pertama ada dilute pass pneumatic conveyor atau pneumatic conveyor fase Encher. Adalah sistem umum untuk material yang tidak mudah rapuh dan menerapkan aliran udara berkecepatan tinggi dan bertekanan rendah yang mengalirkan partikel halus. Gambarnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Lalu yang kedua ada dense pass pneumatic conveyor atau pneumatic conveyor fase padat. Adalah kebalikan dari fase encer karena mereka menggunakan tekanan tinggi dan kecepatan rendah untuk memindahkan produk yang rentan terhadap kerusakan. Contoh gambarnya bisa dilihat seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada dilute pass pneumatic conveyors atau pneumatic conveyor fase semi padat. Pneumatic conveyors fase semi padat adalah titik tengah antara dua jenis pneumatic conveyor terakhir dan memiliki kualitas keduanya sebagai hasilnya. Contoh gambarnya bisa dilihat di bawah. Prinsip kerja pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor bekerja dengan menghembuskan udara ke dalam saluran pipa oleh blower atau kompresor, sehingga material akan terbawa oleh udara dengan kecepatan yang tinggi dalam saluran pipa hingga ke tempat penampungan atau reservoir. Kemudian material dipisahkan dari udara oleh air separator. Laju aliran bahan curah yang dicampurkan ke aliran udara diatur dengan menggunakan rotary valve. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar pertimbangan memilih pneumatic conveyor. Pemilihan alat ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, sifat material yang akan dipindahkan. Suatu analisis sifat fisik dan mekanik material yang dipindahkan akan memperkecil batas dalam pemilihan jenis peralatan pemindah yang cocok untuk dipakai. Yang kedua, kapasitas peralatan. Jika kapasitas yang diinginkan besar, pertimbangan ekonomis akan menentukan pemilihan pada peralatan yang cocok dan murah. Peralatan yang dipilih harus bisa memindahkan material secara kontinu dan cepat. Lalu yang ketiga, arah dan panjang lintasan pemindah merupakan faktor penting dalam pemilihan jenis peralatan. Yang keempat, tumpukan material di bagian ujung dan pangkal. Metode pengisian dan pembongkaran material memiliki peranan penting pada pemilihan jenis mesin pemindah. Lalu yang kelima, tahap-tahap proses pemindahan beban. Jika penanganan mekanik dilakukan di dalam workshop, aliran teknologi merupakan faktor penting dalam pemilihan mesin pemindah. Pada umumnya, mesin pemindah dihubungkan dengan siklus terhadap produksi keseluruhan. Yang keenam, kondisi lokal spesifik seperti luas dan bentuk daerah pembuangan, topografi, jenis dan rancangan bangunan, layout mesin dan peralatan produksi,
kelembaban dan kandungan debu, tersedia uap dan gas, temperatur lingkungan, dan lain-lainnya. Pemilihan mesin pemindah sangat dipengaruhi oleh standarisasi dari pembuat mesin dalam rencana pengembangan pembuatan nantinya. Jangka waktu operasi yang diinginkan, jenis daya yang tersedia, pertimbangan keseluruhan, dan aturan keselamatan. Berdasarkan faktor-faktor teknis, mesin pemindah yang dipilih adalah mesin yang dapat memberikan layanan yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip perancangan alat. Yang pertama, tentukan bahan apa yang harus diangkut. Yang kedua, pilih gas yang digunakan. Dalam kebanyakan kasus, udara dapat digunakan. Yang ketiga, tentukan apakah akan menggunakan fase encer atau menggunakan fase padat. Yang keempat, tentukan kecepatan menyampaikan. Yang kelima, pilih rasio padatan pemuatan. Yang keenam, tentukan ukuran pipa yang sesuai dengan tingkat aliran udara dan kecepatan udara. Yang ketujuh, hitung penurunan tekanan atau heat loss di pipa. Yang kedelapan, hitung daya. Yang kesembilan, tentukan jenis pompa udara yang dibutuhkan. Yang kesepuluh, pilih pompa udara. Yang kesebelas, tentukan tekanan operasi dan debit dari pompa. Yang ke-12, tentukan efisiensi dan rem tenaga kuda dari pompa. Dan yang terakhir, pilih motor yang menggerakkan pompa dan menentukan daya yang diperlukan masuk ke motor. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Massa jenis dan laju aliran massa udara. Massa jenis udara dapat diperkirakan dengan persamaan gas ideal menggunakan tekanan keluar, yaitu rumusnya Rho sama dengan P out dibagi R dikali T. Untuk contoh soalnya, pipa berdiameter 4 in sepanjang 100 meter dengan kekerasan permukaan 0,05 m digunakan untuk memindahkan limbah partikulat sisa hasil pembakaran batubara menggunakan teknik pneumatic conveying. Udara mengalir masuk ke dalam pipa dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pipa berada pada temperatur konstan yaitu sebesar 20 derajat Celcius yang sama dengan temperatur ambiennya. Partikulat memiliki diameter rata-rata sebesar 250 mikrometer. Massa jenisnya sebesar 798 kg per meter kubik dan dialirkan ke dalam pipa dengan laju 15 kg per second. Outlet pipa berada pada tekanan 101,3 kPa. Tentukan massa jenis dan laju aliran massa udaranya. Untuk gambarnya sebagai berikut. Diketahui konstanta gas individualnya sebesar 287 Joule per kilogram Kelvin, viskositasnya sebesar 1,803 dikali 10 pangkat min 5 Pascal sekon, percepatan gravitasinya sebesar 9,801 meter per sekon kuadrat. Untuk temperaturnya, kita ubah dulu menjadi Kelvin, maka T sama dengan 293,15 Kelvin. Yang pertama, kita cari massa jenis udara dan laju aliran massa udara. Massa jenis udara kita menggunakan rumus Rho sama dengan P out dibagi R dikali T. P out-nya kita ambil dari tabel yang ada di samping, maka didapat hasil Rho sama dengan 1,20403,094823,08293 kg per meter kubik. Lalu, laju alir massa udaranya kita menggunakan rumus M sama dengan Rho dikali VA. Untuk rumus A sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat. Untuk nilai D ada di tabel yang ada di sebelah. Maka masukkan nilai D itu ke dalam rumus A,
maka kita dapat nilai A sama dengan 0,008107319665559965 meter kubik. Lalu kita dapat M sama dengan Rho dikali V dikali A. Masukkan nilai Rho VA ke dalam rumus, maka kita dapat M sama dengan 0,1952292756906923 kg per sekon. Untuk laju aliran massa campuran, kita tinggal tambah M1 ditambah M2. Maka M sama dengan 15,192929905923 kg per sekon. Untuk referensi, saya mengambil materi dari sumber yang ada di bawah ini. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.